Oke, ini adalah motor yang digunakan oleh David Beckham. Pemain bola asal Inggris itu menggunakan Triumph Scrambler, teman-teman. Tekan kopling. Gimana? Halo semuanya, balik lagi di channel Pricebook Otomotif nih. Jadi seperti yang kalian lihat, gue lagi naikin motor siapa dan nama brand apa yang ada di belakang. Pastinya hari ini gue lagi ada di Triumph Motorcycle Jakarta. Nggak lupa untuk ingetin ke kalian nih teman-teman, kalau kalian ingin dealernya dikunjungi oleh kita dan kalian ingin menjadi mitra Pricebook, langsung aja isi link yang ada di deskripsi di bawah. Langsung aja ini dia teman-teman, motor apa aja yang ada di Triumph Jakarta. Fahmi Latif di sini, so stay close. Halo semuanya. Nah, nggak lengkap ya rasanya kalau kita nggak ngobrol nih sama salah satu perwakilan dari Triumph Motorcycle Jakarta. Gue udah barengan nih sama Om Triwil. Om Triwil apa kabar? Baik. Wih, mantap. Om, sebelumnya gue thank you sehat banyak. sehat? Sehat dong. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Harus basa-basi dulu Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, Om nih gue sama tim Pricebook mau ngucapin thank you so much karena udah dikasih kesempatan nih Om ya. Iya. Untuk ngobrol dan mampir ke kediamannya Triumph. Om, sebelum kita mulai, gue mau nanya-nanya nih, tipis-tipis. Yang era-era sekarang kan kita tahu ada bobber, cafe racer, speed twin, Scrambler. speedmaster gitu kan. Lu lebih condong kemana? Gini, kalau sebetulnya sih untuk motor Triumph ya, kalau Yes. gue bilang sih ya enak semua sih Enak ya. semua ya. Tapi kalau untuk tanya pribadi, sampai sekarang saya menggunakan motor Triumph tipe Scrambler. Wih, Gitu loh. Kenapa tipe Scrambler? Lu suka adventure? Iya, satu itu, yang kedua kan basic gue juga cross dulu. Oh, gitu. dulu lu cross juga sempat? Iya, cross. Oh, Tahun oke. 80-an, 90-an gue cross. Oke, siap. Jadi ya kebawa gitu Iya, loh. iya, iya, Jadi gue bener-bener. menggunakan yang dua alam tuh motor. Dua alam. Jadi Oke. bisa jalan halus, Iya. bisa jalan rusak gitu Oke, kan. iya, Ya bener itulah sih. pilihan gue di Scrambler. Betul. Gitu. Karena kan ada mode-modenya juga ya Om ya. Iya, Kalau betul. misalkan kita tahu tuh Triumph ada rain mode, ada road Betul, mode, betul, betul, kan? betul. Terus ngomongin seputar Triumph Scrambler nih Om. Salah satunya ada di belakang kita nih unit terbarunya ya. Betul. Street Scramble nih. Ini Street 900. Scrambler 900. Boleh dijelasin Om, ini untuk harganya berapa? Terus PKB-nya? Ini kan Street Scramble yang terbaru ya, yang Oke. 2021 ya. Udah menggunakan pengereman Brembo. Torsi juga lebih bagus ya. Terus yang ketiga untuk harga di range 398 off the road. Off the road. Berarti kalau on the road lebih dari itu? Lebih dari itu. Oh, oke. Tinggal ditambah persennya aja. Iya, bener. Persenan untuk Om Triwil dan gue. Terus Om, kalau ngomongin sejarahnya nih, di belakang nih udah ada tulisan 1902 sampai 2015. Iya, kalau kita lihat nih 1902 nih Oke. Triumph udah ada ya, 1902. 1902, Iya. Triumph udah ada. Gitu, berdirinya. seiring berjalannya waktu, berkembang nih. Berkembang. Oke. Kan kita lihat dari motor-motor klasik banget, klasik sampai ke modern klasik seperti inilah. Wih, mantap. Ini Terus, kan keluarga dari Bonneville, ya, ini Iya. keluarga dari Bonneville. Bonneville. Tapi masih single disc ya Om ya? masih single disc. Masih single disc gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik nih, bisa langsung menyambangi ke Triumph Jakarta. Lokasinya di mana Om, kalau boleh tahu? Di Kemang Raya nomor 19 Jakarta Selatan. Mantap. Nanti Jadi, langsung ketemu sama Om Triwil. Sebetulnya sih ya boleh mampir kawan-kawan ke sini. Ya nggak beli motor juga nggak apa-apa. Iya, Kan di sini ada benar. coffee shop-nya gitu. Oh, iya, benar. Jadi bisa ngopi-ngopi di sini gitu. Bisa Oke. kongko-kongko Bisa kongko-kongko ya. Kita terbuka aja lah. Iyalah. Sama semua klub, semua jenis motor, tipe motor saya terbuka aja. Oke, siap Om. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi. Apa? Gue ngeliat di situ ada Triumph yang bentukannya kayak sepeda. Itu apa tuh? Itu Triumph jenis apa tuh? Itu Triumph 1927. Oke, 1927. Jadi memang itu iya Triumph 27 ya Triumph klasik, benar-benar klasik gitu. Jadi klepnya juga masih di luar, Oke. terus persnelan giginya juga masih di tangan. Oh, masih di tangan. Jadi dia pakai tangan tuh Iya, ya? Oke. jadi gasnya juga bukan digas begini, dia ada tuas. Seperti itu. Siap. Oke, jadi lebih klasik lagi ya? Lebih klasik bagi. Oke. Jadi memang kita pajang di situ, kita biar ini loh cikal Triumph. bakal Triumph yang baru dulu. Iya, benar.
Karena kan nggak luput dari sejarahnya ya Om ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin seputar Triumph lagi nih Om, unit yang tersedia di sini ada berapa Om? Hampir semua unit kita ada di sini. Ada di sini Ada semua. di sini. Pusatnya berarti di sini. Artinya semua tipe. Semua tipe ya? Jadi Oke. kita PT Gas ini kan sebagai distributor dan kita juga punya dealer juga. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan Triumph masuk berarti pusatnya di Kemang ini. Iya, PT Gas ini, Siap. Triumph Indonesia. Oke, nah Om, kalau ngomongin seputar sejarah, terus juga ngomongin seputar dealer dan distributor, pastinya nih mungkin teman-teman itu pernah ada kendala di suratnya. Iya, betul. Nah, itu gimana? Boleh tolong dijelasin sedikit? Sebetulnya kawan-kawan udah pada tahu ya. Oke. Gitu lah. Jadi kalau Malu-malu. untuk secara legalnya, kebetulan juga saya orang legal gitu Oke. ya kan. Secara legalnya untuk surat menyurat, insya Allah dalam waktu Triumph baru ini dalam waktu sebulan itu udah jadi. Sebulan udah jadi ya? STNK BPKB. Wih, gila. Tapi itu terhitung cepet loh Om. Gitu ya? Iya. Udah jangan nyerang balik ke gue dong. Harusnya sih begitu. Harusnya tuh begitu kan? Ya normalnya kan kita bicara Iya. normal semua. Iya benar, normalnya. Jadi 1 sesuatu bulan. yang memang normal dan bisa kita manfaatkan dengan baik, Betul. ya keluarnya hasilnya baik seperti itu. Iya gitu. Gitu. Mantap. Triumph, makanya mampir dong. Ya Om ya. Terus di masa pandemi nih, itu kira-kira sellingnya tuh menurun nggak sih Om? Yang jelas sih pasti menurun, ya kan karena kondisi ini kan ya kita nggak pungkiri lah. Setiap semua pengusaha atau usaha-usaha di bidang otomotif apapun itu semua pasti menurun. Tapi menurun itu kan bukan berarti kita juga di sini menurun sama sekali 100%. Enggak. Oke. Penurunan pasti ada. Terus Om, kalau misalkan pandemi sudah selesai nih, kira-kira Triumph bakal buat acara nggak? Pastinya. Pastinya ya? Pastinya lah. Oke. bikin acara. Karena kemarin juga baru launching Kita sebelum pandemi itu kita buat acara terus kok. Wih, mantap. Nggak boleh kendor. Nggak boleh kendor. Pokoknya On gimana? terus. Gini, artinya kan orang yang membeli motor itu kan dia juga harus punya media. Gua harus Betul. kemana gitu. Betul. Ya, punya media, gua harus kemana. Terus gua harus kumpul di mana. Nah, Yes. itu kita siasati dan kita wadahi di sinilah tempatnya. Nanti oke. di situ kita kumpul-kumpul, kita bikin sesuatu. Siap. Seperti itu. Om, kemarin juga gue dengar itu Triumph baru ngeluncurin produknya terbaru, ya kan, launching unit. Itu launching unitnya itu apa aja Om? Itu seperti Bonneville T100, Oke, keluarga Bonneville ya? keluarga Bonneville T120, Speedmaster, Oke. Street Scramble, terus Bobber biasa sama Bobber Black, terus apa lagi? Udah. Itu aja. Ada 7 unit. Ada 7 unit ya berarti. Mayoritas berarti ada di keluarganya Bonneville. Bonneville. Oke. Bonneville semua itu. Bonneville semua ya? Oke. Nah teman-teman kalau misalkan kalian tertarik nih, bisa langsung menyambangi Triumph dan ketemu dengan abang senior satu ini. Om Triwil, gile. Om sekali lagi ini thank you so much udah sedikit bercerita nih di channel YouTube kita. Terima kasih. Facebook, terima kasih ya. Iya sama-sama. Untuk kunjungannya ya. Iya dong, sama-sama. Tetap jaga kesehatan. Iya. Selalu jaga kesehatan. Siap, Pasti. siap. Om terus sekali lagi. Tos Terima dulu kita. kasih, terima Mantap. kasih, terima Jangan kasih. lupa ya Om ya, kalau ada touring-touring diundang. Siap. Ya, oke. Siap. Itu dia guys. Tadi langsung aja kita zoom, kita lihat ada unit apa aja di sini. So, let's check this out. Jadi, sebelum kita mulai, di sebelah kanan gue nih udah ada aksesoris teman-teman. Udah ada footstep, hand grip, lampu sen, dan beberapa aksesoris lainnya seperti spion dan juga emblem atau logo dari Triumph. Kalau kita bergeser sedikit nih, di sebelah kanan udah ada apparel teman-teman. Ada sweater, ada kaos, ada rompi. Terus juga di sini ada yang short sleeve dan juga long sleeve. Yang ini gue tertarik nih, warnanya oke dan melambangkan Triumph banget gitu. Ada double warna gitu. Dan kalau misalkan kita berlanjut, di sini adalah bisa dibilang seperti rain mode-nya ya. Karena di sini ada jas hujan, rompi-rompi yang bahannya itu anti air. Terus di bawah itu ada tas-tas. Di sini juga ada sarung tangan yang anti air. Di sini juga ada sarung tangan yang bisa dibilang untuk adventure. Wah, ini lengkap banget. Terus di sini juga ada baju hujan yang long sleeve. Jadi kalau kalian kesini udah nggak perlu repot lagi cari-cari apparel. Dan juga di sebelah kiri nih teman-teman, kalau kalian suka adventure, terus kalau kita lihat nih teman-teman, di sini udah ada box, di sini udah ada side box dan juga joknya juga. Nah, ini nih geser ke sebelah kanan. Ini ada jok yang bahannya kulit, sepertinya ini untuk bobber ya. Terus juga udah ada knalpot, terus juga ada knalpot yang untuk scrambler di sini. Ini knalpotnya Vance & Hines
Dan kalau kita lihat nih ke sebelah atas sedikit, itu juga udah ada logo dari Triumph. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi kalau kalian main-main nih ke Triumph Motorcycle Jakarta, udah ada apparel, udah ada aksesoris, udah ada motor-motor yang kece, dan juga di pojok situ sebenarnya ada cafe tipis-tipis. Jadi kalau kalian tertarik, langsung ke sini. Gue langsung mau lihat motor ini. Ini dia. Oke teman-teman, ini dia motor pertama yang ada di Triumph yang gue sambangi. Ini adalah Triumph Bonneville Speedmaster. Kalau kalian lihat ya, nuansanya udah cerah banget. Terus juga motor ini memiliki cc 1200. Motor ini tergolong nyaman, kenapa? Karena ini adalah motor cruiser. Kalau kalian lihat nih sekarang, posisi duduk gue udah seperti ini. Stang handlebarnya yang sedikit melebar. Terus kakinya kalau cruiser itu ada di depan, gitu. Dan motor ini telah menggunakan transmisi Euro 5. Jadi untuk pembakarannya udah pasti lebih efisien lagi. Ngomongin seputar Triumph, pastinya di motor ini itu sudah double seater. Kalau kalian lihat ya, di belakang di sini ada double seaternya. Tapi jangan khawatir, untuk kalian yang suka berkendara sendiri, cruising sendiri, seater belakangnya itu bisa dicopot gitu. Terus juga kalau kalian berdua, di belakang sudah ada grab wheelnya. Jadi jangan takut untuk para penumpang yang dibonceng atau para pasangan, kalian bisa pegangan grab wheel di belakang atau mungkin bisa peluk drivernya. Harga on the roadnya yaitu di angka 609.500 juta. Wah, itu menurut gue nggak tahu ya, dengan mungkin pendapatan kita dengan seumuran segini, kalau misalkan kalian udah bisa beli motor ini, berarti kalian udah keren banget. So kita akan berlanjut teman-teman. Tapi sebelum berlanjut, gue mau mention dulu bahwa Speedmaster ini tahun 2021 dan ini masih full standar, kilometernya itu masih 0, dan di dalam juga ada tahunnya yang lebih tua dari ini. Langsung aja kita berlanjut ke motor selanjutnya. Ini dia teman-teman, Triumph Bobber. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau melihat motor ini? Kalau gue, yang terlintas di pikiran gue adalah terlihat dari tampilan desainnya. Kalau kita lihat nih joknya tuh udah mirip-mirip sama kepala kobra gitu, yang udah siap matok, mirip-mirip kepala garaga ya. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin bobbernya Triumph, bobbernya tuh beda. Jadi desainnya tuh memang dikhususkan untuk single seater, dan di belakang itu tidak bisa ditambahkan untuk double seater. Motor ini juga berjenis cruiser dan juga cc pada motor ini yaitu 1200 cc. Coba kita naikin ya. Nah, tadi gue udah sempat jelasin teman-teman, kalau misalkan motor cruiser itu riding position itu sedikit lebih lebar. Jadi kaki kalian itu biasanya kalau cruiser itu ada di depan. Namun kalau misalkan di bobber ini kakinya tuh ada di sini. Nah, kalau misalkan menurut gue ya, impresi berkendaranya oke, tapi sedikit menunduk gitu. Jadi untuk city ride ini motornya masih oke banget. Tapi kalau misalkan untuk cruiser, untuk kalian yang berpostur lebih tinggi, mungkin sedikit agak pegel ya, karena sedikit lebih menunduk. Dan juga ngomongin seputar harga on the road pada motor Triumph Bobber ini senilai 600 juta rupiah. Tapi tenang aja, cicilan demi cicilan juga ditawarkan oleh Triumph. Jadi kalau tabungan kalian udah cukup, langsung aja nih teman-teman ke Triumph Jakarta yang berlokasi di Kemang. Dan juga gue mau ngingetin nih, untuk motor-motor yang keluaran tahun 2021, keluaran terbarunya, modenya itu sudah menggunakan rain mode. Jadi untuk kondisi jalan yang berlumpur atau mungkin licin, kalian udah nggak harus khawatir lagi. Kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya, yaitu adalah Street Twin. Ini dia. Motor jalan-jalan sore berikutnya untuk city ride, ya gue bisa merekomendasikan ini juga enak teman-teman. Tapi bedanya ini double seater, dan kalau misalkan kita lihat-lihat ya, bentuk motor seperti ini itu udah mungkin umum, udah ada di beberapa brand motor lainnya. Tapi kalau menurut gue tetap Triumph. Kenapa? Karena satu, di sini itu cc-nya 900 cc, dan yang kedua harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dua varian sebelumnya yang udah sempat kita sambangi nih. Terus untuk posisi ridingnya juga enak, tidak terlalu nunduk seperti yang Bobber. Seperti ini, gue tingginya 170 cm dan dua kaki gue masih sangat bisa untuk menapak. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin seputar beratnya nih, beratnya tuh nggak terlalu berat nih teman-teman kalau misalkan gue goyangin ya. Tuh, jadi untuk nyelip-nyelip itu masih oke banget motor ini, Street Twin. Dan kalau kita ngomongin seputar harganya, motor ini memiliki harga 394 juta rupiah 500 ribu. Dengan 4 kali cicilan kalian juga bisa untuk membeli motor ini. Dan motor ini bernuansa grey Dove teman-teman. Untuk warnanya gue suka, tidak terlalu mencolok. Untuk kalian yang suka warna yang tidak terlalu mencolok, ini adalah motor yang cocok untuk kalian. Oke guys, ini dia motor selanjutnya adalah motor Rocket 3R. So, let's check this out. Di hadapan gue sudah ada Rocket 3R teman-teman. Kami suka sama motor ini, nuansa yang cerah
Dan kalau kita berdiriin untuk postur badan 170 cm seperti gue, mungkin sedikit jinjit. Kenapa? Karena motor ini tergolong lebar ya handlebarnya. Ada jenis satu lagi yaitu adalah Rocket 3GT. Bedanya apa? Kalau misalkan Rocket 3GT itu tidak terlalu menunduk dia posisi ridingnya. Tapi kalau 3R ini sedikit menunduk. Dan kalau 3R ini teman-teman, footstepnya adalah middle control. Jadi kalau misalkan yang tipe Rocket 3GT itu dia forward control. Tapi kalau misalkan yang 3R ini dia ada di tengah. Jadi masih oke menurut gue. Dan ya suspensinya nih kalau gue coba, ini masih empuk ya ketika kalian membawa pasangan. Terus cc dari motor ini yaitu 2500 3 silinder. Jadi udah bisa banget dipastikan untuk suara motor ini itu sangat menggelegar. Terus juga kalau di belakangnya di sini double seater. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk membonceng pasangan kalian. Dan kalau misalkan untuk yang 3GT aja di belakangnya itu udah ada backrest. Tapi kalau di sini ini tuh belum untuk generasi Rocket 3R. Gue suka sama motor ini, keren. Dan tadi gue udah sempet nanya tipis-tipis, katanya motor ini tidak terlalu panas. Tapi ya kalau misalkan kalian bawa di kemacetan banget, otomatis pasti akan sedikit lebih panas. Harga dari motor ini yaitu 905.500.000 on the road. Jadi udah bisa dipastikan hampir 1 miliar nih teman-teman. Terus juga kalian nggak usah khawatir lagi karena sudah ada beberapa option cicilan. Dan berlanjut ke keluarga Bonneville berikutnya teman-teman. Ini adalah Bonneville T120 Jet Black warnanya. Terus juga kalau kita ngomongin seputar motor ini memiliki perbedaan ya sama Street Twin sebelumnya. Bedanya apa? Mungkin bentuknya kalau sekilas itu sama. Terus juga kalau kita ngomongin seputar motor ini sudah menggunakan standar 2. Biasanya kalau motor Triumph pada umumnya di generasi yang lain itu belum menggunakan standar 2 dan ini telah menggunakan standar 2. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di bagian depannya di sini menggunakan double disc dan kami suka dengan aksen chrome yang ditambahkan pada motor ini. Di sini telah menggunakan grab wheel pastinya. Kalau misalkan kalian terbiasa pegangan di belakang udah pasti aman. Terus juga double seater dan di sini uniknya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini bukan karbu tapi ini adalah pemanis dan mesinnya itu injeksi. Dan ngomongin seputar perbedaannya, kalau T120 ini itu belum Euro 5 dan belum menggunakan pengereman Brembo. Tapi kalau misalkan untuk yang matte black itu telah menggunakan Brembo dan telah menggunakan Euro 5. Jadi perbedaannya tidak banyak tapi masih oke menurut gue. Dan ngomongin seputar harganya, nilai harga dari motor ini 491 juta rupiah. So kita akan berlanjut lagi ke motor berikutnya yang ada di belakang. Oke, ini adalah motor yang digunakan oleh David Beckham. Pemain bola asal Inggris itu menggunakan Triumph Scrambler teman-teman. Jadi Triumph Street Scrambler ini ber-cc 900cc. Gue penasaran untuk naikin. Nggak lengkap rasanya kalau gue nggak naikin. Nah, oke, impresi untuk riding positionnya. Ini tinggi gue 170 cm dan menurut gue ini enak ya. Kenapa enak? Karena kaki gue masih bisa menapak. Tapi untuk kaki gue yang sebelah kanan sepertinya harus hati-hati karena dekat dengan exhaust-nya. Tapi kalian nggak usah khawatir karena di bagian sini itu telah dilindungi oleh exhaust dan juga di bagian belakangnya telah ditutupi oleh pelindung exhaust. Jadi kalau misalkan kalian boncengan nggak usah khawatir karena sudah ada pelindungnya. Dan untuk harga motor ini yaitu 454 juta rupiah 500.000 teman-teman dan dengan 4 pilihan cicilan. Motor ini enak, nyaman dan kesannya maskulin nih, gagah gitu. Dan kalau untuk warnanya nih, nuansa warnanya yaitu di sini menggunakan urban grey. Ada satu lagi Street Scrambler yang 1200 dan itu berwarna biru. Kalian lebih pilih yang mana? Yang warna urban grey atau yang warna biru? So kita akan berlanjut nih ke motor Truxton putih yang ada di sebelah kanan gue. Ini adalah motor yang sudah di custom dan gue yakin kalian tahu ini motor kepunyaan siapa. So let's check this out guys. Ini dia teman-teman Triumph Truxton bergaya cafe racer ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah model standarnya tahun 2019. Gue akan coba naikin. Pastinya kalau motor cafe racer itu lebih menunduk ya teman-teman. Nah, nih ini nunduk banget sih menurut gue. Dan kalau misalkan kalian lihat gitu jenis-jenis Truxton yang udah ada pasti pakai fairing, mini fairing depan seperti ini. Dan kalau kita lihat ke sebelah kiri, ini adalah motor kepunyaannya El Batok atau Ananda Omes. Kita udah sering lihat nih beberapa kali motor ini mejeng di beberapa acara ya, terutama di Distinguished Gentleman's Ride DGR. Gue juga udah sempet ketemu nih sama motor ini. Namun bedanya adalah kalau misalkan
motornya Ananda Omes itu telah dibentuk dengan fairing yang lebih cafe racer lagi. Jadi fairingnya itu sampai ke tengah sini dengan angka 19, jadi udah menunjukkan ciri khasnya dia banget. Namun kalau untuk yang standarnya itu masih seperti ini. Terus juga untuk Triumph Truxton tahun 2019 ini telah menggunakan double disc ya teman-teman. Kalau yang punya Ananda Omes itu belum menggunakan double disc, dia masih menggunakan single disc. Dan motor ini diperuntukkan untuk single seater teman-teman. Jadi udah dipastikan ya kalian tidak bisa boncengan nih kalau misalkan naik motor ini. Dan kalaupun kalian mau boncengan, kalian harus menyiapkan spare joknya. Harga motor ini di kisaran 500 jutaan on the road ya. Jadi bisa dipastikan setengah miliar dan 4 pilihan cicilan kalian udah bisa langsung menyambangi Triumph Motorcycle Jakarta. Dan langsung aja, motor yang udah di custom nih teman-teman adalah motor Triumph Truxton punya Ananda Omes. Coba kita kulik-kulik sedikit ya. Oke, ini dia motornya. Sepertinya knalpotnya udah diganti dan juga fairing yang tadi udah gue sebutkan, ini fairing depannya dia udah makin cafe racer banget karena udah di custom nih. Kita coba posisi duduknya, wow, ini lebih nunduk lagi. Nah, itu seperti ini gitu, nunduk banget. Terus motor ini enak nggak dipakai untuk touring? Kalau menurut kami kurang nyaman karena posisinya nunduk dan tidak double seater. Seperti ini. Ini customannya keren menurut gue, warna putih dengan dibalut angka 19. So, menurut kalian gimana? Kalian lebih tertarik kemana? Yang masih standar Triumph Scrambler-nya atau yang sudah di custom seperti punya El Batok atau Ananda Omes? Jaya, jaya, jaya. Oke, kita akan lanjut ke motor bobber yang ada di belakang gue. Ini dia. Dan gak lengkap rasanya nih teman-teman kalau kita nggak naikin motor ini. Memang kalau misalkan motor Triumph bobber itu mini tapi padat. Jadi bentuknya tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu gambut gitu. Terus juga riding positionnya enak, nyaman. Dan kaki kalian keduanya tuh bisa menapak. Nggak lengkap rasanya juga kalau misalkan kita nggak nyalain motor ini. Untuk versi bobber ini, nah posisi kuncinya itu ada di sebelah kanan. Jadi memang masih klasik banget nih teman-teman. Nah ada di sini. Ya. Gue saranin ketika kalian memang minat dengan motor ini, jangan lupa copot gantungan kunci kalau kalian pakai gantungan kunci karena takutnya meleleh atau kebakar karena di dekat mesin ya. Nah, ini dia udah nyala motornya. Terus kalau misalkan sebelum nyalain, motor Triumph ini memiliki sedikit perbedaan ya. Kalau pada umumnya di sebelah kanan nih handlebarnya tinggal sekali turunin, terus habis itu kalian pencet tombol starternya. Tapi kalau ini enggak. Jadi turunin 2 kali, turunin pertama, terus habis itu turunin kedua, langsung nyala. Contohnya gini, tunggu injeksinya nyala dulu, karena motor ini adalah bermesin injeksi, baru kita nyalain. Tekan kopling. Gimana? Lumayan kenceng ya teman-teman suaranya. Yes, suaranya ngebas dan ngeblar. Oke, sedikit aja. Dan kalau misalkan mau matiin, langsung balik lagi tangan kalian ke posisi tadi. Motor ini enak, sudah menggunakan half hanger ya, tuh. Terus juga kalau misalkan suspensinya gue naikin, masih empuk, di sini nyaman banget. Terus untuk riding position kakinya di sini beda sama yang Speedmaster. Kalau Speedmaster itu kan cruiser ya, jadi di tengah. Nah tapi kalau ini enggak, di sini dia middle control seperti ini. Terus juga di sini udah ada sedikit tambahan nih untuk phone holdernya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik? Harga dari motor ini yaitu di kisaran 600 jutaan dengan 4 pilihan cicilan. Langsung aja menyambangi Triumph Jakarta, ketemu Om Triwil dan ketemu sama Mas Yoza. So, motor berikutnya Speedmaster yang ada di sebelah kanan gue, ini dia. Triumph Bonneville T100 bernuansa Cordovan Red and White nih teman-teman. Motor ini ber-cc 900cc, jadi baru aja di launching kemarin versi 2021-nya. Kalau misalkan kita lihat, motor ini dilengkapi dengan 2 silinder dan juga dengan pemanis seperti karburator, tapi mesin ini adalah mesin injeksi ya. Motor ini bertemakan klasik. Kenapa klasik? Kita bisa ngelihat dari spionnya, di sini telah menggunakan aksen-aksen chrome. Terus juga joknya di sini ada stripping putih, kami suka. Terus juga kalau misalkan kita ngelihat knalpotnya itu juga udah semi chrome. Kita coba naikin. Nah, gue tingginya 170 cm, masih bisa menapak 2 kaki gue dengan nyaman. Dan untuk footstepnya di sini menggunakan middle control. Kami suka logo Triumph yang masih terkesan original banget dan klasik banget di sini. Terus kalau kita ngomongin seputar handlebarnya, tidak terlalu lebar memang teman-teman, tapi masih nyaman untuk dipakai. Dan di sini remnya juga
menggunakan single disc ya, belum double disc. Ini enak nih, tuh masih bisa ngayun banget. Harganya nih teman-teman untuk motor ini yaitu senilai Rp428.500.000. Dengan 4 pilihan cicilan langsung aja ke Triumph lagi dan lagi, kalian bisa konsultasi langsung di sini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya. Stay safe and stay healthy. Family Latif signing out. I'll see you on the next video. Ciao, ciao.